rekan-rekan sekalian, ini perbandingan antara kalsium hidroksida food grade dengan yang bukan food grade. Dari tekstur dan warna jelas jauh berbeda ya. Kalau food grade dia berwarna putih terang seperti tepung aci, dan tingkat meshnya juga lebih halus, sangat halus, jadi lembut seperti tepung aci ini. Sementara kalau yang bukan food grade ini lebih kasar dan warnanya juga kecoklatan ya, lebih buram karena dia masih kotor, masih ada kandungan batu, besi, dan pengotor lainnya. Dan biasanya kalau gamping ini yang memang nggak dipakai untuk food grade, karena yang dipakai untuk food grade itu biasanya bahan bakunya itu dari cangkang kerang yang biasa dibuat kapur sirih, tapi tetap dia harus di ekstrak ya agar layak konsumsi. Nah ini, jadi kita tes ini. Kalau food grade sama-sama kita isi 4 gram 4 gram 4 gram food grade dan 4 gram kalsium hidroksida yang gamping. Karena gamping ini biasanya untuk pupuk ya rekan-rekan ya, dia bukan untuk konsumsi, untuk pupuk, untuk penghilang jamur kandang ayam itu. Sementara kalau untuk food grade itu benar-benar sudah layak konsumsi. Ini yang food grade ini ya, kita taruh sebelah sini. Terus pertanyaannya, apakah yang gamping biasa ini bisa, kapur biasa ini untuk digunakan di untuk penggunaan konyaku? Tentu saja bisa ya, karena dia alkali, cuman dia bukan untuk konsumsi, jadi dia ada kandungan-kandungan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Jadi dia lebih berat karena masih ada kandungan batu, besi, dan pengotor lainnya. Nah, di sini saya jelaskan dari segi takaran pun kita akan kesulitan kalau menggunakan yang bukan food grade. Makanya sering saya dapat komentar-komentar itu, kenapa kok hasil olahannya tidak jadi. Nah, karena mereka menggunakan, salah satu penyebabnya itu selain kualitas tepung konjaknya, itu juga dari kalsium hidroksidanya. Nah ini tadi yang food grade ya, kita bisa lihat dari warna, ini food grade, ini non food grade. Sekarang yang food grade saya isi air panas dulu. Oke, ini sudah saya beri air panas. Dan ini yang sekarang yang saya beri air panas adalah yang non food grade. Ini dari warna sudah beda ya. Kalau yang food grade putih bersih, sementara yang non food grade itu cenderung kecoklatan warnanya. Nah di sini kita lihat ya, dari adukannya aja sudah ada kotoran, beda dengan yang food grade. Kemudian itu perbedaan yang mencolok nanti pada endapan.
Ini sebenarnya saat kita mengaduk, saat membuat adonan itu nanti kita aduk dalam posisi putih seperti susu ini, dia cenderung mengendap. Ini saya pisahkan ya, yang food grade dengan yang food grade. Sendoknya juga saya bedain. Nah, ini sama-sama kita aduk. Dari warna beda ya teman-teman ya. Nanti perbedaan yang mencolok pada endapan ya. Ini kita biarkan sebentar agar mengendap. Ini nanti kita tuang. Kita lihat endapan antara yang food grade dengan yang non food grade. Diperhatikan ya rekan-rekan ya. Nah, ini putih bersih sampai endapan. Sementara ini yang gamping ya, kapur gamping. Nah, pada kapur gamping itu bisa terlihat ya rekan-rekan ya. Tuh. Kotor. Di sini kandungannya itu ada batu, besi, dan zat-zat ada kandungan-kandungan pengotor lainnya. Bisa dilihat ya. Nah, di sini dari beban yang dari batuan atau kandungan besi, ini belum bicara kesehatan ya, kita bicara tentang adonan. Dalam satu porsi kita buat umpamanya untuk 1 liter, saya biasa buat itu 1 liter karena takarannya pas untuk dicetakannya ya. Itu 30 gram tepung konyaku. Itu hanya membutuhkan 2 sampai 3 gram kalsium hidroksida. Sementara, nah ini bisa dilihat sisanya. Kalau kita menggunakan kalsium hidroksida yang non food grade, umumnya kita takar 2 gram atau 3 gram. Pengotornya sendiri itu hampir lebih dari 1 gram. Nah, bisa 1,5 gram. Ini bisa dilihat teman-teman. Karena bicara 1-2 gram itu kan sedikit sekali ya. Sebenarnya massa kotoran ini dengan massa tepung itu sendiri, kapurnya itu jelas jauh beda. Nah, di sini belum bicara tentang kesehatan, baru bicara tentang takaran untuk pembuatan konyaku. Jadi dari takarannya saja itu sudah berubah, karena berat yang lebih dominan itu berat pengotornya, pengotor yang ada di dalam kapur ini. Sementara pada kalsium hidroksida yang food grade itu benar-benar murni kalsium hidroksida saja kandungannya. Ini bisa dilihat. Nanti sedikit diendapkan ya. Kita lihat nanti endapannya itu berupa kapur, jadi bukan berupa kotoran seperti tadi ya. Dia sampai dasarnya pun putih, bersih seperti susu. Jadi nggak ada pengotor. Jadi ketika kita takar 2-3 gram itu murni kalsium hidroksida yang tertakar. Sementara kalau menggunakan ini itu lebih berat pengotornya. Jadi kita bingung mau membuat takaran itu. Itu baru bicara tentang takaran. Belum lagi bicara tentang kesehatan. Ini loh yang tidak sehat itu ini. Makanya ada standar food grade itu ini. Jadi kalau diumpamakan antara kapur ini dengan kapur food grade ini, kalsium hidroksida yang food grade dengan yang bukan non food grade, itu diibaratkan kalau di porang, itu tepung porang kasar yang belum diekstrak, dia berupa ini, dan ini tepung glopomanan.
tepung porang yang sudah diekstrak. Saya rasa itu sudah cukup jelas ya rekan-rekan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi. Yang jelas kalau mau komen atau kritik dan saran dengan kata-kata yang sopan ya, kita di sini untuk mencari persahabatan, sama-sama menggeluti dunia porang. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, jadi jangan saling menghujat. Kritik boleh, tapi dilandasi oleh pengetahuan yang memadai. Jangan hanya berprasangka. Saya rasa itu dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.